warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, gimana kabarnya anak-anak? Baik Bu. Alhamdulillah semuanya baik ya. Iya Bu. Di situasi ini kita harus jaga-jaga kesehatan juga ya anak-anak. Iya Bu. Tadi udah cuci tangan belum? Sudah, sebelum Bu. masuk kelas. Sudah. Nah, jangan lupa kalau pergi-pergi itu kok pakai masker ya. Iya Bu. Baiklah Ibu, hari ini akan melangsung kajian satu-satu. Yang pertama, Nur Ivina Ismi, Hadir Bu. Suryaningsih, Hadir. Lukman Hakim. Nggak ada dia Bu. Kenapa dia? Sakit. Oh, sakit ya? Iya Bu. Semoga dia cepat sehat ya anak-anak. Iya Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang tulang dan rangkaian anak. Iya Bu. Nah, di sini ada gerak. Gerak itu merupakan hasil kerja dua komponen yaitu tulang dan otot. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Selanjutnya pertama itu ada jenis tulang yang anak. Di sini tulang dibedakan menjadi dua yaitu ada tulang rawan atau kartilago yang tersusun atas sel-sel tulang rawan yang menghasilkan matriks dengan komponen utama berupa zat kondrin. Bentuknya itu transparan dan bersifat lentur. Selanjutnya tulang rawan. Tulang rawan itu tahu nggak di mana aja tempatnya? Nggak tahu Bu. Nah, tulang rawan itu kok pada bayi kan ada di sini kan tulang rawan. Di sini juga kita di sini di bagian telinga tulang rawan, habis itu bagian hidung. Nah, jadi tulang rawan itu berfungsi sebagai penyokong rangka pada embrio dan bagian-bagian angka manusia dewasa. Jadi, berdasarkan substansial interselulernya, jaringan tulang rawan itu terdiri atas tulang rawan hialin, fibrosa, dan elastis. Baiklah, di sini ada tulang keras. Jaringan tulang keras itu bersifat keras dan kaku, sehingga jaringan ini mampu melindungi struktur yang lemah dan organ vital. Berdasarkan pada jaringannya, tulang keras dapat diklarifikasi menjadi dua, yaitu ada tulang muda dan Tulang dewasa. baik. Kalau tulang muda itu dibentuk pada masa embrio, permulaan osifikasi dan penyembuhannya itu pada patah tulang, penyembuhan patah tulang. Selanjutnya yaitu ada jaringan tulang dewasa. Siapa tahu itu jaringan tulang dewasa? Saya Bu. Baik, kamu Vina. Jaringan tulang dewasa itu terdiri dari tulang spon atau karang yang memiliki rongga dan tulang keras yang tidak memiliki rongga. Baik, benar. Jadi tulang dewasa itu terdiri atas tulang spon atau karang yang memiliki rongga dan tulang keras atau kompak yang tidak memiliki rongga. Nah, di sini bentuk-bentuk tulang. Bentuk tulang itu bervariasi sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat diklarifikasi sebagai berikut. Di sini ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Jadi ada tulang pipa. Tulang pipa itu misalnya os humerus atau tulang pangkal lengan. Kalau tulang pendek itu seperti ruas tulang belakang, bagian tulang belakang kita. Selanjutnya ada tulang pipi. Tulang pipi itu misalnya os scapula, yaitu tulang belikat. Tulang belikat kan bagian belakang punggung kita anak-anak. Habis itu ada tulang tidak beraturan, misalnya ox maxillaire, yaitu tulang rahang atas. Tahu tulang rahang atas di mana? Sini kan? Ya, benar. Dulu. Nah, selanjutnya di sini ada bentar yang anak. Iya Bu. Di sini ada proses pembentukan tulang. Ibu akan menampilkan video proses pembentukan tulangnya ya anak-anak. Baik Bu. Hai, selamat datang di channel IMTB
saat embrio atau bayi Tuh pada waktu kita bayi ya. tubuh manusia masih merupakan tulang rawan hialin. Sebagian dari tulang rawan ini akan berkembang menjadi tulang keras atau mengalami osifikasi. Tahap-tahap dalam proses pembentukan tulang sebagai berikut. Pertama, pada saat embrio, bagian dalam tulang rawan Itu tadi udah ibu jelaskan kan yang Tidak pertama terlawan. osteoblas tersebut akan membentuk osteosit. Selanjutnya yang kedua adalah osteosit tersebut tersusun melingkar membentuk sistem Haffers. Di tengah sistem Haffers terdapat saluran Haffers yang mengandung banyak pembuluh darah dan serabut saraf. Yang ketiga, selanjutnya osteosit mengekskresikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang. Osteosit akan mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat yang akan membuat tulang menjadi keras. Selanjutnya yang keempat adalah selama terjadi proses penulangan atau osifikasi, bagian di antara epifisis dan diafisis membentuk cakra epifisis. Cakra Ini epifisis gambar tulang kita nih yang tulang mana? rawan yang mengandung banyak osteoblas. Kemudian yang kelima, bagian cakra epifisis akan terus mengalami pengulangan yang mengakibatkan tulang memanjang. Di bagian tengah tulang terdapat osteoklas yang akan merusak tulang. Akibatnya tulang menjadi rongga dan terisi oleh sumsum tulang. Materi yang kedua, kelainan dan gangguan pada tulang manusia. Yang pertama adalah kanker tulang. Kanker tulang disebabkan oleh karena Nah ini penyakit pada tulang ya anak-anak. Nih. abnormal pada tulang. Yang kedua adalah fisura. Fisura merupakan keadaan tulang yang retak. Retaknya tulang dapat disebabkan oleh benturan tulang dengan benda-benda keras. Selanjutnya yang ketiga adalah fraktura atau patah tulang. Fraktura atau patah tulang yaitu terputusnya jaringan tulang akibat benturan. Patah tulang ada dua macam, yaitu patah tulang tertutup jika patahannya tidak merobek daging dan kulit, dan yang kedua adalah patah tulang terbuka jika patahannya merobek daging dan kulit. Kemudian yang keempat adalah rachitis. Penyakit rachitis pada tulang diakibatkan oleh kekurangan vitamin D. Bagi penderita rachitis berbentuk huruf O, duduknya membengkokkan. Jadi yang ini nih penyakit-penyakit yang ada pada tulang ya anak. Kelainan tulang ya, Bu. Iya. Nah. Keluar seperti membentuk busur atau berbentuk X, bentuknya membentuk ke arah dalam. Berikutnya yang kelima adalah osteoporosis. Osteoporosis yaitu gangguan tulang dengan gejala penurunan massa tulang sehingga mengakibatkan tulang menjadi rapuh. Osteoporosis dikarenakan kekurangan kalsium sehingga Ini kebanyakan tulang dialami oleh orang-orang tua. terjadi pengambilan unsur kalsium dari dalam tulang. Akibatnya tulang menjadi rapuh. Dan yang keenam adalah nekrosis. Nekrosis merupakan kerusakan pada cakra epifisis sehingga sebagian sel-sel tulang mati dan mengering. Keadaan ini disebabkan oleh kerusakan periosteum yang bertugas menumbuhkan tulang. Selanjutnya yang ketujuh adalah layu semu. Layu semu yaitu tulang tidak bertenaga akibat rusaknya cakra epifisis. Kerusakan cakra epifisis disebabkan oleh infeksi spilis pada anak-anak dalam kandungan. Berikutnya yang kedelapan adalah kifosis.
Tahu kan yang ini kan? Ini dulu udah ibu terangin kan? Kalau kifosis itu kalau belajar nggak boleh kita membungkuk. Kesembilan adalah lordosis. Lordosis ini gini kita yang anak. Tulang punggung yang bengkok ke depan. Dan yang ke-10 adalah skoliosis. Skoliosis merupakan keadaan tulang punggung yang bengkok ke kanan atau ke kiri. Demikian materi tentang proses pembentukan tulang dan kelainan serta gangguan pada tulang manusia. Itu dia ya, penyakit-penyakit yang ada pada tulang. Udah ngerti kan semuanya? Baik, selanjutnya di sini ada jenis yang pertama di sini ada jenis di sini ada jenis osifikasi. Ada di sini yang pertama ada osifikasi primer. Baik, itu yang pertama kan? Iya Bu. Ada yang tahu itu pengertian osifikasi primer? Saya Bu. Ya baik. Ina? Osifikasi primer disebut juga intramembranosa atau desmalis. Apa ulangnya anak-anak? Osifikasi primer disebut juga intramembranosa atau desmalis. Oke, baik, benar. Jadi, proses osifikasi primer itu berawal dari berkembangnya sel mesenki menjadi fibrolas. Kemudian dia itu membentuk serabut kolagen dalam jaringan pengikat sebagai membran. Dia catat itu anak. Bu. Jadi osteoblas membentuk matriks tulang osteoid. Terbenamnya osteoblas akan menjadi osteosit dan sebagian menjadi osteoblas yang baru dan menjauh dari pusat osifikasi. Selanjutnya, terjadinya pengendapan itu bahan kapur pada osteoid dengan terbentuknya jaringan tulang muda. Jaringan tulang ini terbentuk trabekel yang meluas dari pusat osifikasi menuju ke tepi. Di dalam jaringan ikat itu yang berbentuk seperti membran. Jadi itu yang dimaksud dari osifikasi primer. Selanjutnya di sini ada osifikasi sekunder. Di sini Ibu menerangkan di osifikasi sekunder itu disebut endokondral, terjadi dalam pembentukan pada tulang panjang dan didahului oleh pembentukan tulang rawan sebagai modelnya. Di sini lihat nih gambar tulang ini. Jadi tulang rawan itu gambarnya bentuknya kayak gini. Ini masih nih gambar tulang rawannya nih anak. Jadi ini nggak mau keluar nih. Itu berawal proses dari osifikasi sekunder tuh kayak gini ya. Ini kan pertama tulang rawannya nih. Jadi nanti ini kan dari tulang rawan tuh tulang kan. Ya. Jadi ini gambar mulai proses pertamanya nih. Proses pertama pembentukannya tuh nih. Selanjutnya, kamu bisa lihat gambar kan anak-anak? Bisa, Bu. Tuh. Ini ada, Bu. Di sini pembuluh darahnya nih. Ya Bu. Selanjutnya tulang kompak, ini tulang kompak nih. Tahu kan? Udah lihat kan? Ya Bu. Baiklah. Selanjutnya ada osifikasi pada diafisis tulang. Selanjutnya ada osifikasi pada diafisis tulang. Proses terjadinya osifikasi pada diafisis tulang adalah sebagai berikut nih ya. Ada yang pertama yaitu adalah lapisan sel-sel perikondrium dari tulang rawan hialin pada diafisis akan menjadi osteoblas. Kemudian akan berkembang bentuk jaringan tulang di bagian tepi.
Selanjutnya, perikondrium yang menjadi periosteum membentuk jaringan tulang baru yang disebut periostal bone collar. Selanjutnya, setelah terbentuknya periostal bone collar, tulang rawan mengalami pengapuran dan sel-sel hipotrofitnya sebagian mati sehingga menyebabkan terbentuknya ruang kosong. Nah, di sini selanjutnya osteoblast dapat dalam kapiler daerah yang masuk ke ruangan dalam tulang rawan tersebut disebut periostal bud. Setelah terjadi pengapuran pada bahan dasar atau osteoid yang dibentuk osteoblast, akan terbentuk jaringan tulang yang disebut trabekal tulang. Baiklah, di sini ada osifikasi pada epifisis tulang. Pusat osifikasi muncul saat stadium lanjut dari perkembangan embrio dan fungsinya mirip dengan osifikasi di epifisis tulang. Itu osifikasi pada epifisis tulang ya, Nana. Ya, Bu. Dan selanjutnya di sini ada persendian. Rangka digerakkan oleh otot yang melekat pada tulang. Antar tulang yang satu dengan yang lain memungkinkan terjadinya gerakan. Jadi di sini ada macam-macam artikulasi, yaitu yang pertama yaitu ada sinartrosis. Sinartrosis itu hubungan antar tulang yang memungkinkan sedikit sekali atau bahkan tidak ada gerakan. Sinartrosis itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada sinfibrosis, yang kedua ada sinkondrosis, yang ketiga ada sindesmosis. Di sini yang pertama sinfibrosis. Jadi pada sinfibrosis itu kedua tulang disatukan oleh jaringan ikat, tidak terjadi gerakan. Kalau yang pada sinfibrosis ini anak contohnya itu hubungan antar tulang-tulang tengkorak. Tahu tengkorak kan? Nah, itu tugas yang kemarin Ibu kasih kan? Iya, Bu. Nah, jadi yang kedua yaitu ada sinkondrosis. Dicatat ya anak. Iya, Bu. Pada sinkondrosis ini sendi yang tulang-tulangnya disatukan oleh tulang rawan hialin di tulang rawan tadi kan. Selanjutnya ada sindesmosis. Sindesmosis ini memungkinkan sedikitnya gerakan. Tulang-tulang disatukan oleh ligamen interaus atas yang terdiri atas jaringan ikat padat. Selanjutnya ada diartrosis. Diartrosis itu adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan timbulnya suatu gerak yang sangat leluasa. Jadi struktur diartrosis itu ada selaput atau kapsul jaringan ikat hibrous. Selanjutnya membran inovial itu membatasi bagian dalam kapsul. Membran inovial itu juga mengeluarkan cairan sinovial. Cairan sinovial itu adalah dialisat plasma darah yang memiliki kandungan asam hyaluronat tinggi. Jadi cairan sinovial ini tadi itu memiliki asam yang sangat tinggi. Fungsinya itu sebagai cairan pelumas sehingga mempermudah terjadinya pergesekan permukaan sendi. Jadi biar mudah sendi itu bergesek, makanya itu ada cairan di situ. Kalau nggak ada, berarti nggak bisa bergeser ya kan? Iya, Bu. Jadi diartrosis itu memiliki bentuk persendian, yaitu ada bentuk persendian pada diartrosis sendi luncur atau sendi geser. Jadi sendi luncur itu hubungan antar dua ruas tulang belakang sehingga memungkinkan gerakan itu membungkuk. Yang tadi ini Bu. Oh, yang skoliosis ya, Bu? Enggak. Iya, yang sendi luncur ya. Kayak gambar tadi tuh ya. Iya. Melengkung ke belakang serta gerakan menggeliat. Yang selanjutnya ada sendi engsel. Sendi engsel itu membentuk lengkukan, sedangkan ujung tulang yang lain membentuk bongkol berporos satu gerakan satu jurusan. Misalnya mata kaki. Mata kakinya anak nih sendi engsel. Sendi putar itu ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang yang lain sehingga memungkinkan gerakan berputar atau rotasi dan berporos satu. Misalnya tulang pengumpil. Selanjutnya sendi plana. Sendi plana itu kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk plana berporos dua, misalnya gerakan pada tulang ibu jari. Ibu jari tahu kan? Nah, selanjutnya ada sendi peluru. Ujung tulang yang satu berbentuk tonggol, tulang yang lain itu berbentuk lakukan bonggol yang masuk ke dalam lakukan berporos tiga, misalnya tulang paha atau tulang panggul. Nah, tulang paha kita nih. Nah, di sini ada gambar sendi peluru.
dulu kayak gini anak. Nah, ini di sini putar, di sini luncur, di sini pelana. Pelana berarti telapak Iya, tangan ya Bu? telapak tangan. Nah, ini ada sendi engsel, ada sendi kondloid dekat jari-jari kita. Nah, selanjutnya itu ada tulang sebagai unsur utama rangka tubuh. Jadi rangka manusia itu tersusun atas tulang-tulang, baik tulang yang panjang maupun tulang pendek. Tulang-tulang tersebut itu membentuk rangka dalam endoskeleton yang berfungsi sebagai memberikan bentuk tubuh. Nah, jadi fungsi itu untuk memberikan bentuk tubuh, menahan dan menegakkan tubuh, menjaga organ tubuh seperti otak, jantung dan paru-paru. Habis itu bergerak ketika dikehendaki oleh otot. Selanjutnya menghasilkan sel darah di dalam sumsum tulang. Selanjutnya ada endoskeleton. Endoskeleton pada manusia dibedakan menjadi, yaitu ada endoskeleton aksial, ada endoskeleton apendikular. Nah, kalau apendikular itu di tangan dan di kaki. Kalau skeleton aksial itu tengkorak dan badan. Jadi skeleton aksial itu rangka yang terdiri atas tulang, tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Jadi tulang tengkorak itu berfungsi untuk melindungi organ yang ada di dalamnya, yaitu bagian kepala. Jadi tulang belakang itu terdiri atas 33 ruas tulang. Dah, jelas kan? Selanjutnya tulang dada terbagi menjadi 3, yaitu ada kepala tulang dada, badan tulang dada, dan tajung padang. Selanjutnya ada tulang dada, tulang rusuk, dan tulang punggung membentuk dinding kuat yang melindungi organ tubuh seperti jantung dan paru-paru. Di situ tulang itu terdiri atas 12 pasang yang terdiri dalam 3 bagian utama, yaitu tulang rusuk sejati 7 pasang, tulang rusuk palsu 3 pasang, dan tulang rusuk melayang 2 pasang. Jelas tuh anak? Ya Bu. Di sini ada skeleton apendikular. Di sini terdiri atas tulang bahu, tulang panggung, dan tulang anggota gerak. Anggota gerak itu dibagi menjadi 2, yaitu ada anggota gerak atas atau tungkai atas, dan anggota gerak bawah atau tungkai bawah. Nah, di sini ada tulang lengan atau tungkai atas yang terdiri dari tulang lengan, 2 tulang lengan bawah, 2 tulang pergelangan tangan, 2 tulang telapak tangan, dan 2 tulang jari. Tulang bahu itu tersusun atas tulang-tulang selangka dan tulang belikat. Tulang selangka itu menghubungkan tulang dada dan tajuk pedang tulang belikat. Selanjutnya itu ada tulang pinggul. Tulang pinggul tadi kan tulang pinggul atau paha kan? Nah, terdiri atas 6 ruas, yaitu 2 ruas tulang khusus, 2 tulang duduk, dan tulang kemaluan yang mengalami fusi sehingga terlihat 1 ruas. Nih, terakhir ada anggota gerak bawah yang terdiri atas 2 tulang paha atau as femur, 2 tulang tempurung lutut atau as patella, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 2 tulang pergelangan kaki, 2 tulang telapak kaki, 2 tulang jari atau polek. Masing-masing itu terdiri atas 14 ruang. Jadi semuanya itu ada 14 ruas. Baiklah, ini materi terakhir. Jadi kemarin ibu ada ngasih tugas kan sama kalian? Tugas apa kemarin tuh? Coba ingat apa? Apa ya? Gambar tengkorak Bu. Nah, jadilah siap gambar Udah, Bu. semuanya. Siapa nama kamu? Ina. Ibu apa dulu ya? Udah dulu ya. Jadi tadi siapa nggak datang kan karena sakit kan? Iya. Nah, jadi itulah materi kita. Jadi osteoporosis itu penyakit yang diakibatkan karena kita tuh kurangnya minum air susu. Jadi minum susu tuh kayak kita sarapan kan wajib minum susu pagi-pagi kan. Nah, jadi kalau misalnya kita pagi-pagi itu nggak ada minum susu, atau kita nggak harus pagi-pagi juga kan, pokoknya untuk kesehatan kita, untuk menjaga kesehatan tubuh kita, itu kita diwajibkan untuk minum susu. Kalau yang kurang suka kayak mana Bu? Kalau kurang suka harus dibiasakan suka, soalnya kalau nggak gitu pasti tulang kita akan hancur, ya rapuh. Udah lihat video tadi kan, ngeri kan? Ngeri. Nah, jadi kita diwajibkan minum susu.
paling utama itu susu putih, itu untuk berfungsi sekali untuk menjaga tulang kita. Baik, Bu. Ya anak, Baik, Bu. baiklah ini tadi tugasnya ya. Iya, Bu. Jadi Bu kasih kalian coba apa ya, Latihan, Bu. kasih latihan ya. Iya, Bu. Nih coba isi nih ya, nanti kumpul, Iya, Bu. tunggu 5 menit. Ini tugasnya udah bagus, udah gambarnya udah rapi. Tapi tahu nih kan fungsi-fungsi dari gambarnya apa aja. Tahu, Bu. Besok ibu uji lagi kalian ya. Udah siap, Bu? Udah siap? Udah. Cepat. Ini. Yang lainnya belum siap, Bu. Yang lain mana tugasnya? Belum siap ya? Belum, Bu. Udah ibu tunggu. Aduh. Isi, Bu, ulangan, Bu. Iya anak-anak, sabar dulu ya. Kita tunggu konya dulu. Ya ibu lihat ya dari tugas-tugas kalian, Vina, Suryaningsi. Ibu lihat yang lebih banyak, yang lebih bagus itu sih Ivina Nur Ismi. Tapi bukan berarti Suryaningsi ini tidak bagus ya. Cuman karena ini agak kurang aja ibu lihat. Jadi yang lebih lengkap itu ibu lihat tuh ada Ivina Nur Ismi. Siapa, mana dia orangnya? Ayo, Bu. Nah ya, kamu wajib dapatkan hadiah dari ibu. Nih ada pulpen dari ibu ya. Kasih, Bu. Ya, silakan dulu anak-anak. Nah, kamu sudah ningsi, besok di apa lagi ya, ditingkatkan lagi belajarnya ya. Baik, Bu. Ya, dah. Jadi kita minggu depan lagi masuk ya. Baik, Bu. Baiklah, sekian pertemuan hari ini. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi